Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa setia Salam TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam acara kajian rutin kitab Syakhsiyatul Muslim. Ini dia kitabnya, ya. Kitab Syakhsiyatul Muslim yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi. Jadi judul lengkapnya ini adalah Syakhsiyatul Muslim kama yasughuha al-Islam fil kitabi was sunnah. Ya, jadi Syakhsiyatul Muslim ini maksudnya adalah karakteristik ataupun watak seorang muslim, ya, yang dikehendaki oleh Islam sebagaimana tertuang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tentu ala fahmi salafil ummah. Ya, kita akan mencoba untuk membahas kitab ini, ya. Walaupun judulnya Syakhsiyatul Muslim, ya. Karakteristik seorang muslim, tapi bahasannya itu sangat luar biasa, ya. Bahasannya begitu sangat banyak, ya, begitu sangat lengkap di dalam kitab ini. Nanti insyaallah taala setiap pertemuan kita akan bahas tema-tema yang sudah disiapkan, yang sudah ditulis oleh Muhammad Ali Al-Hashimi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Untuk menghemat waktu para pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada, antum dan antuna, ikhwan dan akhwat, para pecinta dan antum-antum yang selalu setia mengikuti acara demi acara yang ada di Salam TV ini, kita akan langsung menyampaikan judul kita ataupun pembahasan besar kita, yaitu Al-Muslimu ma'a Rabbihi. Seorang muslim bersama Rabbnya bagaimana? Ya. Bagaimana seorang muslim bersama dengan Rabbnya? Apa saja yang mesti dia siapkan? Apa saja yang mesti dia lakukan? Ya, di hadapan Rabbnya. Di hadapan Rabbnya ini ada beberapa tema atau ada beberapa subjudul yang akan kita bahas secara rutin insyaallah taala dalam setiap pertemuan kita. Sekedar informasi bahwa kitab ini, ya, kitab ini sangat panjang, ya. Artinya halamannya begitu sangat banyak. Kalau halaman yang saya lihat di sini itu hampir 335 atau hampir 340 halaman, ya. Tapi demikian pun kita tentunya akan membahas, ya, yang paling inti-inti, tapi tidak kita tinggalkan semuanya, ya. Kita tidak hanya mengambil 10 menit atau bagian-bagian besar saja, tidak. Kita akan mencoba untuk membaca secara runut begitu, ya, secara lengkap, ya, bahasan demi bahasan yang disampaikan oleh Dr. Ali Al-Hashimi di dalam kitabnya Syakhsiyatul Muslim kama yasughuhu al-Islamu fil kitabi was sunnah, yaitu karakteristik seorang muslim sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kita akan langsung saja menyampaikan kajian perdana kita pada pagi hari yang berbahagia ini, yaitu Al-Muslimu ma'a Rabbihi, seorang muslim bersama dengan Rabbnya. Yang pertama adalah mu'minun yaqidun. Seorang muslim itu adalah yaqidun. Yaqidun itu artinya adalah selalu dia ini terjaga. Ya, terjaga maksudnya nggak pernah lalai. Ya, selalu sigap, selalu siap. Ya. Apa yang
dimaksudkan oleh Syekh di sini, maksudnya mukminun yaqidun itu seorang mukmin harus terjaga, enggak boleh lalai, harus sigap, ya. Kita akan jelaskan secara rinci. Inna awwala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif. Begini cara kita ataupun adabnya kita dalam membaca kitab-kitab para ulama rahimahumullah rahmatan wasi'atan. Mu'minun yaqidun. Inna awwala ma yatatallabuhu al-islamu minal muslimi an yakuna mu'minan billahi haqqal iman. Sesungguhnya yang pertama sekali yang dituntut, ya, yang dituntut oleh Islam, ya, dari seorang muslim adalah dia beriman kepada Allah. Tapi iman yang bagaimana? Haqqal iman, sebenar-benarnya iman. Jadi bukan hanya iman-imanan begitu, ya. Itu namanya main-main kalau iman-imanan. Tapi ini iman yang benar-benar haqqal iman. Jadi kalau kita sering dengar haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa, ini adalah haqqal iman, sebenar-benarnya iman. Pahamlah kita, al-iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang dijelaskan oleh para ulama yang disebut dengan at-tasdiqu bil janan. Ya, at-tasdiq membenarkan dengan hati. Kemudian apa lagi? Al-iqraru bil lisan, yaitu mengakui dengan lisan. Kemudian wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan arkan anggota tubuh. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi asyani ar-rahman. Iman bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman, yaitu Allah Azza wa Jalla, dan berkurang iman itu dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia pengertian iman, ya, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-imanu at-tasdiqu bil janan, yaitu apa? Membenarkan dengan hati. Ya, dengan hati, benar-benar hati, iman itu sudah masuk ke dalam hati yang paling dalam. Kemudian apa lagi? Al-iqrar bil lisan, dipersaksikan dengan lisan. Terus al-amalu bil arkan, diamalkan dengan anggota badan. Jadi membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Bertambah dia dengan ketaatan, iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dia dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim yang sejati, yang hakiki adalah dia harus memastikan keimanan yang kuat, sebenar-benarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tuntutan iman ini sangat luar biasa, ya, tuntutannya, terutama sebagaimana kita sampaikan, itu rukun-rukun iman yang 6 itu harus benar-benar dipastikan dengan berbagai rukun syarat dan lain sebagainya. Ya, itu ada setelah dia berislam, syahadat dia, ya, kita tahulah rukun Islam baru rukun imannya. Rukun iman ini banyak, ya, banyak masalah ataupun hal-hal yang perlu dia pahami. Bagaimana dia beriman kepada Allah, beriman dengan malaikatnya, beriman dengan kitab-kitabnya, beriman dengan rasul-rasulnya, beriman dengan hari akhir, beriman dengan qada dan qadarnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini harus dipahami karena masing-masing bagian juga ada pembahasannya. Jadi kita katakan kembali bahwa mukminun yaqidun, seorang mukmin yang selalu waspada, yang selalu terjaga adalah, ya, hal yang pertama diminta darinya atau dituntut darinya adalah harus dia memastikan bahwa dia adalah seorang yang beriman, haqqal iman, sebenar-benarnya beriman. Jadi bukan hanya imanan biasa ecek-ecek begitu, ya, tapi iman yang terpatri dalam hati yang paling dalam. Wathiqas silati billah, kuat sekali hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Daimat dzikri lahu, selalu dia mengingat senantiasa, dia berzikir dan mengingat kepada Allah, wa tawakkul alaihi, dan selalu dia bertawakal kepada Allah. Ya, walaupun dalam keadaan apapun, dalam keadaan bagaimanapun, ya, selalu dia ingat kepada Allah, selalu bertawakal kepada Allah. Hubungannya itu sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang yang beriman ketika dia menghadapi masalah selalu dikembalikan kepada Allah, bukan kepada yang lain.
Ketika dia sakit langsung ingat kepada Allah. Ketika mungkin sepeda motornya rusak, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berasnya nggak ada, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diadukannya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian barangkali dia mengadu kepada makhluknya. Ya. Jadi seorang yang mukmin, yang waspada, yang selalu kita katakan terjaga, tidak lalai, itu memastikan keimanannya, memperkuat hubungannya dengan Allah, selalu ingat kepada Allah dan tawakal kepada Allah. Yastamiddu minhul auna ma'a akhdhi bil asbab. Dia selalu bersandarkan, ya, bersandarkan kepada pertolongan Allah, tapi juga mengambil sebab. Gitu ya. Jangan kita menjadi Jabariyah, nggak boleh juga Qadariyah. Jabariyah yang selalu mereka katakan yang penting kita iman kepada Allah, karena mereka menganggap bahwa makhluk itu majbur, yaitu terpaksa, ya, tanpa mengambil sebab. Sehingga orang-orang Jabariyah mengatakan kita ini mencuri ya karena Allah. Ya, kita ini bermaksiat karena Allah, karena mereka beranggapan bahwa apa yang kita lakukan saat ini, kita ini terpaksa ibarat robot. Begitu. Itu satu sisi. Sementara sisi yang lain adalah Qadariyah. Qadariyah mengatakan apa? Qadariyah itu mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak campur tangan dengan tindakan dan perbuatan kita. Ya, dan Allah tidak tahu kecuali sudah terjadinya sesuatu itu. Padahal kita ketahui bahwa Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui segalanya. Ya. Maha mengetahui yang belum terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, dan bagaimana terjadinya. Allah Subhanahu wa taala tahu segalanya. Ya. Jadi ini dua-dua sikap tidak benar. Yang benar adalah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengambil dari keduanya, mengambil dari Jabariyah, mengambil dari Qadariyahnya. Ya, kita ambil dari Jabariyah adalah keimanan dan tawakalnya, kita ambil dari Qadariyah apa? Kita ambil dari Qadariyah adalah usahanya. Mereka kan selalu berusaha, kan begitu. Mereka lebih mengedepankan kekuatan makhluk, kekuatan dirinya. Begitu. Mereka tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar. Yang benar sebagaimana kita sampaikan, Ahlus Sunnah berdiri di tengah. Yaitu apa? Mengambil dari Jabariyah keimanannya, ya, keyakinannya yang kuat kepada Allah, dan juga kita mengambil sebab. Ini yang benar, ya. Kita bertawakal, beriman kepada Allah, tapi juga tidak mengabaikan sebab. Ini yang benar. Jadi seorang mukmin yang sejati itu, yang selalu dia waspada itu adalah mengambil pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah, tapi juga mengambil sebab. Jadi tidak hanya memohon rezeki, tapi tidak ada usaha. Ini tentu tidak benar. Mohon rezeki kepada Allah, kita berdoa dan ikhtiar, iringi dengan ikhtiar gitu. Ikhtiar diiringi dengan doa, doa diiringi dengan ikhtiar. Begitu. Jadi saling melengkapi. Kita ingin mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah, tapi kita menikah aja enggak begitu. Bagaimana bisa dapat? Ya, kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak, uang yang banyak, tapi kita juga malas bekerja, tidak mau berusaha begitu kan. Tidak mau mengasah skill kita, ini tidak benar, ya. Jadi yang benar itu adalah kita berdoa, ya, dan mengambil sebab, ya, berusaha tentunya. Wa yahussu fi a'maqihi annahu bihajatin dauman ila quwwatillahi wa aunihi wa ta'yidihi mahma badala min juhdin wa mahma ittakhadha min asbab. Ya. Dan dia selalu merasa di dalam hatinya yang paling dalam bahwa dia senantiasa bihajatin, dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh kepada quwwatillah, butuh kepada kekuatan Allah Azza wa Jalla, wa aunihi, dan pertolongannya, wa ta'yidihi, dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mahma badala min juhdin, sekalipun dia telah melakukan semua usahanya dan mengambil semua sebabnya, namun dia tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia kuat, walaupun dia hebat, walaupun dia cerdas, namun tetap saja dia tidak melupakan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, tidak dia lupa pertolongan Allah Azza wa Jalla. Selalu dia memohon kepada pertolongan Allah, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia orang yang cerdas, orang yang hebat, Masya Allah, tapi dia seorang mukmin yang sejati tidak akan pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa, kita jeda sebentar dan nanti insyaallah taala kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.